Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, suka nggak suka, mau nggak mau, tetap Presiden Republik Indonesia tahun 2024, suksesor Jokowi adalah Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus rapatkan barisan untuk Indonesia bersatu dan Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dapat terwujud. Dan ternyata pengaruh kemenangan Prabowo Gibran sangat kuat, khususnya di sektor ekonomi. Kepercayaan investor pada Prabowo Gibran sangat besar. Dapat dilihat di sini. Meskipun hasil kemenangan baru dari hasil quick count, namun efek Prabowo Gibran telah bikin 7 saham meroket dan bikin IHSG cetak rekor berada di level tertinggi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terpantau melonjak sesaat setelah hasil perhitungan cepat atau quick count yang menunjukkan bahwa paslon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. IHSG melonjak 1,51% ke posisi 7.318. Bahkan IHSG sempat melejit hingga lebih dari 2% dan sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa atau all time high. Kenaikan ini ditopang penuh oleh 7 saham yang naik meroket tajam yang didominasi oleh saham perbankan. Hal ini jelas menunjukkan kepercayaan investor sangat baik pada Prabowo Gibran, yang dimana tentu akan mendorong perekonomian tanah air. Ingat, jika investor percaya, maka modal akan banyak masuk ke tanah air dan modal tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Luar biasa ya. Selain itu, para pemimpin dunia pun kini sudah merapat ke Prabowo, yaitu sudah mengucapkan selamat dan mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Australia, Singapura, Malaysia, Sri Lanka sudah memberikan selamat ke Prabowo. Bahkan Presiden dambaan warga Indonesia, yaitu Putin, juga sudah beri ucapan selamat kepada Prabowo. Hurra! Hurra! Dan yang terbaru, kini China juga telah deklarasi siap jalin kerjasama dan bangun mega proyek raksasa bersama Prabowo Gibran. Hal ini diungkapkan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China yang dibuat dalam pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa China ingin melanjutkan kerjasama dengan Indonesia untuk membangun relasi yang memiliki rasa saling percaya. Pada hari Jumat 16 Februari 2024, China mengaku sangat menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Mereka pun menyebut Indonesia sebagai tetangga karib. Luar biasa ya, negara-negara raksasa kini sudah merapat ke Prabowo. Namun Amerika kok belum ya? Wah, kayaknya Indonesia ke depannya akan lebih kental dengan Rusia dan China ya. Oke, balik lagi, bahas Indonesia-Cina ya. Tentunya mega proyek Indonesia-Cina akan dilanjutkan dan akan makin besar, makin luas, serta makin masif ya. Sebelumnya sudah banyak proyek raksasa antara Indonesia-China. Namun kami sebutkan 5 terbesarnya saja ya. Sebut saja Waduk Jati Gede, Tol Medan Kuala Namu, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Industri Morowali, PT Gunbuster Nikel Indonesia atau GNI, yang dimana nilai-nilai proyek tersebut bernilai sangat jumbo, triliunan rupiah. Dan kedepannya mega proyek Indonesia-China akan makin masif, seperti proyek kereta cepat Bandung-Jakarta-Surabaya tentu akan direalisasikan dan masih banyak lagi. Namun ada satu proyek besar kebanggaan Indonesia yang perlu kita ulas di sini, yaitu tidak akan lama lagi Indonesia akan punya mobil dengan brand sendiri, dengan kualitas yang baik dan teknologi yang canggih. Ingat, industri otomotif sangat penting dan merupakan tanda kebesaran sebuah negara. Sebut negara maju mana yang tidak kuat otomotifnya. Amerika punya Tesla, China BYD, Jerman BMW, Jepang Toyota,
Korea Selatan Hyundai, dan sebetulnya masih banyak lagi brand-brand kuat yang mereka miliki. Lalu Indonesia punya apa? SMK? Namun tenang saja, sesaat lagi kita akan punya industri otomotif yang kuat. Dan hebatnya Indonesia kali ini tidak butuh lagi Amerika, karena Indonesia sudah bisa maju tanpa Amerika. Saat ini pabrikan raksasa China sudah berbondong-bondong masuk untuk berinvestasi dan bangun pabrik di Indonesia, dari mulai Wuling, DFSK, MG, Chery, dan yang raja di antara semuanya yaitu BYD kini sudah siap untuk bekerja sama dengan Indonesia. Sumber utama bahan baku mobil listrik pun kini sudah dikuasai Indonesia, karena Indonesia punya nikel yang merupakan komponen utama dalam baterai listrik, yang dimana nikel merupakan bahan baterai yang dinilai memiliki kandungan yang paling terbaik untuk baterai listrik, meskipun tidak terlepas dari berbagai macam kontroversinya. Hal itulah yang menyebabkan mengapa Tesla sampai saat ini sangat butuh nikel Indonesia. Hal ini tentu akan menampar Amerika, karena sebelumnya mereka telah mempermalukan dan mempermainkan Indonesia dengan maju mundurnya investasi Tesla di tanah air, dan mereka malah memilih Malaysia ketimbang Indonesia. Dan dengan masifnya kerjasama Indonesia-China dan dengan beberapa negara lainnya yang punya teknologi tinggi, nama baik dan besar di industri otomotif, maka diprediksi kuat pada tahun 2026 Indonesia akan punya mobil listrik sendiri yang betul-betul asli, karya anak bangsa dengan brand Indonesia. Hal ini sudah disampaikan langsung oleh Luhut. Mungkin sebagian orang akan ada yang berpendapat apa sih hubungannya antara kerjasama Indonesia-China dengan kemajuan industri otomotif tanah air. Jelas ada. Ingat, dalam kerjasama tersebut akan ada alih teknologi, pembukaan lapangan pekerjaan dengan jumlah masif, sumber bahan baku negara akan termanfaatkan dengan baik, pendapatan negara akan naik, konsumen akan makin diuntungkan, dan persaingan di industri otomotif tanah air akan makin kompetitif. Iya, jadi itu sedikit informasi yang dapat kami sampaikan mengenai potensi kemajuan dan kebangkitan Indonesia di industri otomotif. Ya, semoga saja kita doakan Prabowo Gibran akan dapat melanjutkan program-program baik Jokowi yang saat ini sudah berjalan. Dan semoga rencana serta wacana Indonesia emas menuju negara maju pada tahun 2045 dapat terwujud ya. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira gimana nih pendapatnya? Apakah setuju nggak? Dan apakah mampu nggak kira-kira Prabowo Gibran dapat melanjutkan program baik Jokowi dan dapat membuat maju Indonesia? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah